sebagai orang yang paham situasi dunia, ada krisis ekonomi, potensi ketegangan di Indo-Pasifik, segala macam itu. Nah, dengan pengetahuan itu kita bisa pastikan ada kemungkinan pemilu itu batal. Ini perspektif saya yang pesimistis, tapi dengan analisis akademis. Nah, Pak Mahfud perspektifnya optimis, pasti optimis. Tapi kita mau dengar Pak Mahfud. Saya optimis pemilu tahun 2024 akan jadi. Ya. Dengan tetap tentu saja akan ada kontroversi, ada yang setuju. Akan ada kontroversi. Iya kan? Meskipun kecil kan ada juga yang tetap ingin agar tidak ada pemilu dan seterusnya. Tapi saya sendiri meyakini dari fakta-fakta yang saya lihat dan saya geluti, tidak mungkin saya hanya melihatkan saya di dalam. Meskipun saya akademisi, saya menggeluti juga. Fakta-faktanya itu, yaitu pertama, kalau saya sebagai pejabat yang bertanggung jawab, salah satunya dibayangkan sudah jelas diperintahkan oleh Presiden bahwa pemilu tahun 2024 harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan itu disusul dengan pembentukan KPU sesuai jadwal, lalu anggaran diperintahkan supaya disiapkan dari sekarang dan seterusnya. Kemudian masyarakat sendiri memang pada umumnya menghendaki pemilu itu tetap berlangsung sesuai dengan kalender konstitusi kita. Oleh sebab itu saya optimis sebagai pejabat maupun sebagai warga masyarakat, dan saya akan menjadi bagian yang mendorong agar itu jadi gitu. Lepas dari soal apa tadi banyak pernek-pernek polarisasi yang membuat Mas Rocky Gerung pesimis. Ya, menurut saya masih termasuk optimis karena bangsa ini dalam pengalaman saya ya itu sering menghadapi ujian-ujian seperti itu tapi selalu selamat selama ini kan. Makanya saya termasuk orang yang optimis. Saya pesimis yang rasional. Tapi ada orang yang optimis tapi irasional tuh. Tentu Pak Mahfud adalah seorang yang optimis sekaligus rasional kan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan keadaan per hari ini dan kita percepat time schedule-nya seolah-olah pemilu akan terjadi besok. Saya menganggap itu akan batal karena kehidupan ekonomi memburuk, disparitas tinggi. Barusan pengamat internasional menunjukkan bahwa Indonesia potensi untuk mengalami pemburukan IQ, bahkan IQ kita udah tinggal di kita itu per hari ini IQ nasional kita itu nomor 30 di Asia, di dunia nomor 130. Jadi tetap kita nilai bahwa yang akan ikut dalam pemilu adalah mereka yang dengan mudah dibujuk oleh uang itu. Itu yang saya anggap saya pesimis karena kecerdasan kita sama sekali rendah. Dan pemilih kita kan masih mayoritas. Kalau itu SMP. Kalau itu iya Mas Rocky, bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang. Saya akan bicara bahwa pelaksanaan pemilunya, kalendernya. Oh, pelaksanaannya. Iya, tapi kalendernya. keadaan Bahwa sukses memilih pemimpin yang secara substantif betul dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar, saya sama dengan Mas Rocky agak ragu. Tetapi kalau dari sudut kalender bahwa pemilu akan jalan sesuai dengan ketentuan konstitusi, saya sangat yakin tahun 2024 akan jalan. Tapi bahwa masih akan terjadi politik uang dan sebagainya itu saya kira masih sulit dihindari. Karena memang ada teori lain yang dulu dikembangkan oleh Pak Budiono ya sebelum menjadi wakil presiden waktu itu, ya kan? Waktu pidato pengukuhan guru besarnya Pak Budiono itu mengatakan ya jangan harap dong pemilu kita menjadi substantif kalau pendapatan per kapita itu belum mencapai 5.500. Itu pasti jual belilah kata Pak Budiono. Nah itu akan terjadi 2024 tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti pemilu ini semakin lama semakin baik gitu. Kalau kita berpikir bahwa potensi kita untuk melampaui 5.000 itu mungkin di 2045 baru mendapatkan. Enggak. Kalau perhitungannya kita. McKinsey, perhitungannya McKinsey itu pendapatan per kapita tahun 2045 itu sudah 23.900 loh. Perhitungannya ya McKinsey. Dia sudah menghitung sumber daya alam, sumber daya manusia, akselerasi kecepatan pertumbuhan ekonomi, penduduk, partisipasi pendidikan berapa setiap tingkat.
itu ngitungnya 23.900. Nah itu juga udah dihitung oleh 2 presiden ya. Dulu Pak SBY menghitung begitu, itu tahun 2010. Kemudian tahun 2016 Perpres itu diperbarui dengan asumsi perhitungan seperti itu. Jadi McKinsey PricewaterhouseCoopers itu menghitungnya di kisaran itu. Jadi kalau sampai 5.000 saya kira ya 2035 bisa. lah. 2030 dapat itu. Ya saya baca McKinsey itu kira-kira saya baca riset 2 tahun terakhir itu. Tapi McKinsey nggak pernah duga bahwa ada problem krisis energi yang disebabkan oleh perang. Nah kalau misalnya di Asia Pasifik ada percepatan perang, persiapan perang Cina Amerika itu. Lalu Indo-Pasifik jadi wilayah yang jadi panas itu. Dan dia merembet akhirnya ke Cina Selatan. Mulai dengan krisis Selat Taiwan misalnya. Dan kita tahu bahwa jalur ini adalah jalur ekspor strategis Indonesia. Lalu orang berpikir kalau terjadi perang di Indo-Pasifik dan itu potensial harus kita bayangkan secara akademis itu. Nah sumber energi kita masih lewat situ segala macam. Lalu terjadi no-fly zone, nggak boleh pesawat di situ. Lalu orang menganggap berapa lama NKRI harga mati itu. Dalam hitungan intelijen ya mungkin 14 jam selesai negeri ini. Nah variabel itu tentu kita bisa bikin jadikan sebagai... Kita sering menghitung bahwa ya bisa saja terjadi kejutan-kejutan seperti Ukraina dengan Rusia itu kan mengganggu betul ke kita. Itu bisa saja nanti Cina Cina sama Amerika juga mengeras bisa terjadi sesuatu. Meskipun juga banyak yang mengatakan di zaman sekarang ini tidak akan ada orang yang negara yang berani perang head to head gitu lalu perang senjata itu. Nanti perangnya itu ya perang aja, perang lewat informasi, teknologi informasi, perangnya di situ yang akan terjadi. Oleh sebab itu disrupsi itu akan banyak terjadi karena IT sebenarnya. Baik di dalam peperangan antar negara ya itu. Saya baca, saya tadi malam masih di Tokyo dan ada perdebatan di situ soal keputusan pemerintah Jepang untuk menaikkan anggaran pertahanan jadi 2%. Kan tadinya 1% dari PDB. Dan itu ada keputusan Amerika untuk menekan Jepang supaya tidak mempersenjatai diri. Kita tahu itu sejak Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian Jepang kasih asumsi bahwa dia mesti naikkan ke 2%, itu artinya naik 100%, karena ada ancaman Korea Utara dan Cina itu. Dan itu menunjukkan bahwa itu potensial. Dan Jepang kan orang yang selalu cemas atau bangsa yang selalu cemas. Saya ingat dalam pelajaran hukum internasional ada yang disebut Thucydides trap. Thucydides ini seorang sejarawan Yunani kuno tuh yang menganggap bahwa perang itu dimulai bukan justru oleh yang punya senjata, tapi oleh yang cemas, orang yang cemas. Nah kecemasan itu ada pada masyarakat Jepang, lalu mungkin diedarkan ke Indonesia dan kita nggak tahu apakah kita mampu misalnya untuk menyiapkan peralatan untuk menangkal itu. Kalau misalnya kita lihat kayak tadi ada pesawat lewat, ya kita punya armada perang tapi itu mungkin cuma pesawatnya, dia unequipped, mungkin nggak ada persenjataan di situ, karena buat beli senjata mesti ada nego proxy dengan Amerika segala macam tuh. Saya sering menghitung di ruangan ini, di belakang kita ini bersama Pak Prabowo. Memang kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita memang sangat mencemaskan. Bukan mencemaskan, tapi sangat mencemaskan. Karena misalnya kita punya pesawat sekian ya, kebutuhan pesawat dalam situasi sekarang misalnya perlunya 200. Kita baru punya 17 pesawat tertentu. Yang 17 ini pun yang 2 sudah dikanibal, sudah gini. Kapal perangnya juga senjata yang jarak tembaknya 200.000 kilometer misalnya atau 200 kilometer. Kita misalnya punya berapa, sementara kebutuhan dengan luasan Indonesia seperti ini kita sudah menghitung semua, sehingga Kementerian Pertahanan itu sebenarnya sudah mengajukan proposal kepada Presiden dan sekarang sedang dihitung ulang gitu agar cermat menghitungnya
sehingga kita nanti akan menyediakan senjata-senjata seperti cara orang Jepang menyikapi negara-negara lain gitu. Tetapi ke dalam sebenarnya ada juga yang optimis buat apa sih senjata-senjata kayak gitu. Perang kayak gitu tuh tidak akan ada sekarang. Sekarang tuh kan perang IT saja sebenarnya. Proksi ya yang banyak dikhawatirkan tuh proksi sebenarnya. Bukan perang kayak gitu. Tetapi tetap saja pemerintah katakan ini harus persenjataan kita, keahlian kita juga harus disiapkan. Itu sudah diproyeksikan sekarang tahun 2022 nih Pak Prabowo sudah menghitung 25 tahun ke depan. Itu sudah dihitung semua. Pertambahan setiap tahunnya berapa, kemudian biayanya dari mana, dapat dari mana, udah dihitung bersama Menteri Keuangan dan ngitungnya di tempat ini, Mas Rocky. Jadi betul Anda kekhawatiran seperti itu ada pada setiap negara.